Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ngaryani, NIM D1A020045, kelas B Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan hasil resum materi dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dengan tema mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar dapat diperlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah di dalam Al-Quran yang disebut sebagai surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh surah An-Nahl atau surah Lebah yang disebut sebagai surah kecerdasan intelektual. Mengapa demikian? Karena dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya serangga yang kecil saja dapat menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu. Yang mana madu ini dapat dijadikan oleh manusia sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Maka dari itu, sudah jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan untuk menciptakan apapun. Setelah itu surah Al-Isra. Isra dapat dijangkau oleh akal, yang mana artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj, yang tidak dapat dijangkau oleh akal akan tetapi dapat berupa keyakinan. Setelah surah Al-Isra, kita diantar oleh surah Al-Kahfi yang disebut sebagai surah kecerdasan spiritual. Hampir semua isi dalam surah Al-Kahfi ini tidak dapat dijangkau oleh akal. Mengapa demikian? Karena dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang tidur selama 309 tahun. Apakah tidur selama itu dapat dijangkau oleh akal? Tentu saja tidak. Setelah itu, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah diajar oleh orang yang tidak populer pada masa itu. Akan tetapi orang itu menjadi gurunya orang cerdas. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nabi yang paling cerdas ialah Nabi Musa alaihi salam. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah menganggap remeh orang yang tidak populer. Mungkin saja mereka tidak populer di bumi, akan tetapi menjadi selebriti di akhirat kelak. Sebab ilmu yang paling dalam ialah ilmu yang berasal dari orang yang tidak populer. Kita kembali lagi ke surah Al-Isra ayat 1 tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat menjalankan perjalanan Isra Mi'raj ini. Akan tetapi seorang hamba yang merasa hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia punya potensi untuk melakukan Isra Mi'raj, yakni dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini maksudnya adalah tidak hanya sujud ke kepalanya saja, akan tetapi isi kepalanya juga sujud. Adapun sujud terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, sujud simbolik atau sujud majasi, dan yang kedua sujud hakikat. Sujud simbolik ialah sujud yang menyentuhkan kepalanya ke atas lantai, akan tetapi tidak peduli apakah isi kepalanya juga sujud atau tidak. Sedangkan sujud hakikat ialah sujud yang tidak menyentuhkan kepalanya ke atas lantai, akan tetapi ia memiliki rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat makan ia sujud, saat dalam perjalanan ia sujud, saat menonton TV pun ia sujud, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sujud hakikat ialah sujud yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah problema-problema yang sedang ia hadapi. Akan tetapi dalam sholat, kedua sujud ini perlu dilakukan. Tidak akan sah sholat tanpa adanya sujud simbolik dan sujud hakikat. Setelah itu, caranya agar kita dapat khusyuk dalam sholat dan sujud, mulailah dengan khusyuk ketika berwudu, yakni dengan cara melakukan hal-hal sunnah dalam berwudu, seperti menghadap kiblat ketika berwudu, tidak berbicara ketika berwudu, membaca doa ketika membasuh anggota badan, dan menghayati pergerakan dalam berwudu. Setelah itu, dalam surah Al-Isra ayat 1 ini terdapat kata lailan yang berarti malam. Mengapa prestasi spiritual hanya terjadi di malam hari? Karena kerinduan, keheningan, kesyahduan hanya ada pada malam hari.
Maka dari itu kita akan merasa khusyuk beribadah di malam hari ketimbang pada siang hari. Selain itu, untuk melihat hal-hal yang gaib, kita tidak bisa melihat dengan hati yang kotor. Akan tetapi jika hati kita bersih, tidak dapat membedakan lagi mana yang sunnah dan mana yang wajib. Seperti kata Rasulullah SAW, jika ada seseorang yang tidak dapat membedakan lagi mana yang sunnah dan wajib, maka insya Allah ia akan meminta mata Allah untuk melihat dan meminta telinga Tuhan untuk mendengar. Maka dari itu bersihkanlah hati kita dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita agar kita dapat menciptakan sesuatu yang istimewa sehingga kita dapat mendaki ke langit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.